percaya kita semuanya ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Kemurahan Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Amin saudara. Ya, Lukas pasal 5, kita buka sama-sama Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-11 ya. Kita mau lihat sama-sama ya. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ya, penjala ikan menjadi penjala manusia, itu judul dari Alkitab yang Alkitab kasih untuk pasal ini saudara. Ya, kita mau lihat ini saudara sama-sama. Oke, Alkitab katakan demikian, ada sebuah cerita ini. Ya, pada waktu pertama kali proses Yesus memilih murid-muridnya. Pada suatu kali Yesus berdiri ya di tepi, di pantai Danau Genesaret atau Galilea sama saja. Sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ya, ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Nanti kita lihat Tuhan Yesus tidak hanya berbicara mengenai profesi atau mujizat, tapi Yesus sedang berbicara dengan bahasa simbol, saudara. Ya, tentang nelayan ikan danau ini ada bahasa simbol, ada bahasa yang tersembunyi, yang implisit, yang Tuhan mau sampaikan hari itu dan juga masih relevan untuk kita semuanya saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Ya, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tapi tidak menangkap apa-apa. Ya, namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Ya, membantunya, mereka pun datang. Lalu dengan kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara bisa bayangkan betapa banyaknya ini ya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu pun, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang pendosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi saudara? Engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Bapak Ibu, ada sebuah peristiwa di tepi Danau Galilea ini ya, mengenai sebuah peristiwa di mana kemudian Tuhan sengaja memilih perahu Simon ya, dan dia mengajar di sana. Tetapi lebih daripada itu saudara, ada sesuatu demonstrasi yang Tuhan mau ajarkan kepada murid-muridnya yang pertama, tetapi ada sebuah maksud tersembunyi yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka. Ya, menjadi murid Kristus tidak hanya cukup ketika kita hanya mendengarkan saja. Amin, saudara. Ya, tidak cukup hanya mendengarkan khotbah, tidak cukup hanya mendengarkan pengajaran, tidak cukup hanya mendengarkan apa yang Yesus katakan hari itu. Tuhan kumpulkan mereka memang awal-awal, iya, ya, di tepi pantai itu, di danau itu Tuhan duduk di perahu Simon dan dia mengajar. Ya, dia memberikan makanan rohani kepada orang-orang yang berkumpul hari itu. Karena hari itu memang orang sedang haus-hausnya akan kebenaran, saudara. Ya, orang-orang Israel pada abad pertama Masehi itu mereka sangat haus akan kebenaran yang hidup.
Karena khotbah Yesus, pengajaran Yesus berbeda dengan khotbah dan pengajaran ahli-ahli Farisi yang lainnya atau guru-guru yang lainnya, saudara. Mereka semua berbicara dari Taurat yang sama. Mereka berbicara dari kitab yang sama. Tetapi outputnya beda. Ya, ada kehidupan di dalam pengajaran Yesus. Ada kehidupan di dalam khotbah Yesus. Ada kehidupan di dalam teladan kehidupan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Ya, sama kondisinya mungkin dengan hari ini. Selalu dimulai dengan saat ini, saudara. Ya, ada banyak sekali khotbah yang bisa kita dengarkan di sana sini, di media sosial dan sebagainya. Ada banyak sekali pengajaran yang bisa kita dengarkan lewat berbagai macam media dan sebagainya. Saudara, yang membedakan antara Yesus dengan guru-guru agama yang lain pada saat itu adalah di dalam Kristus. Setiap perkataannya, setiap firman yang diucapkannya, setiap pengajaran dan khotbah yang disampaikannya ada power, ada kuasa, ada kehidupan, saudara. Amin. Ada something, ada sesuatu yang berbeda. Kalau bahasa kita mungkin orang karismatik ada urapan, kira-kira begitu, saudara. Ya kan? Ya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda, ada sebuah quality yang berbeda. Kalau saya ambil dari kata aslinya itu smika. Apa itu smika? Ada smika yang berbeda. Smika itu kayak incense, apa incense? Kalau ke Bali, apa ada orang Bali suka apa, saudara? Kasih apa? Sesajen, betul? Ya, sesajen itu ketika dibakar kemudian dia keluar bau, betul, saudara ya? Ada bau bakar-bakaran di sana. Ya, yang dimaksud oleh smika adalah seperti itu. Ada bau keharuman, ada dampak, saudara, yang mengubahkan. Isinya mungkin sederhana, memang lebih sederhana karena Yesus datang untuk menyederhanakan apa yang sulit. Tapi kala kita hari ini, kita menyulitkan apa yang sederhana. Ben ketok pinter. Betul, saudara? Yesus menyederhanakan apa yang sebetulnya sederhana. Tapi dipersulit oleh guru-guru agama saat itu. Dipersulit oleh orang-orang Farisi. Auranya tetap masih sama hari ini. Apa yang sederhana, apa yang sudah clear, yang sudah jelas. Semakin dipersulit, saudara. Ya, dibolak-balik ben ketok aneh yang nyampaikan itu pinter. Betul? Hari ini kan begitu tuh kerjaan orang-orang. Ya kan, senengannya geger di media sosial. Nek gak geger gak enak, saudara. Ya, lihat hari-hari ini. Begitu gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba salah satunya letuk. Yesus disalib oleh karena kehendak Bapa, oleh apa kehendak iblis katanya. Oh, rame kemudian, betul, saudara? Rame debat sana sini, ya kan, saling menghujat sana sini, saudara. Ya kan, yang tepuk tangan siapa? Yang tepuk tangan ya provokatornya, saudara. Tambah rame trafiknya dia, betul? Kadang-kadang kan begitu, saudara. Yang tidak perlu dibahas. Seorang tanya kepada saya, menurut Antoni siapa? Ya, Yesus tersalib oleh karena siapa? Ya, daripada saya jawab dua-dua, ya, oleh karena kehendak. Yang menyalibkan Yesus ya kita semua yang bunuh Yesus setiap hari itu loh. Yang menyalibkan Yesus setiap hari. Bukan karena kehendak Bapa, bukan karena kehendak iblis, ya kehendakmu dan kehendakku setiap hari ini loh. Kita menyalibkan Yesus setiap hari tanpa sadar tidak sadar. Untuk apa? Semua itu sesuatu yang sudah clear, sudah jelas jawabannya, tapi kemudian coba diulak-alik dan sebagainya. Saudara lihat, hal seperti itu tidak akan menambahkan apa-apa. Amin. Itu hanya perdebatan-perdebatan yang tidak perlu dilakukan, bahkan di kelas pun itu sudah tidak perlu lagi. Karena hal itu sudah settle, tidak ada sesuatu yang perlu, tidak ada isu yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita mencontoh kepada Yesus yang pertama. Ya, apa yang disampaikan Tuhan itu disederhanakan, tapi ada dampak, ada sebuah perubahan hidup yang Yesus berkata menusuk ke dalam hati, bukan dengan perkataan keras dan kasar, bukan itu maksud saya, tetapi dampak dari perkataan Yesus itu mencerahkan, mencelikkan. Membuat orang itu disadarkan akan dosanya, disadarkan akan kesalahannya, dibawa kembali kepada pertobatan. Ini yang pertama yang harus kita sadari pada pagi siang hari ini, saudara. Ya, tetapi hanya untuk mendengarkan firman saja tidak cukup. Hanya untuk mendapatkan pengajaran saja tidak cukup. Hanya untuk mendapatkan khotbah bagus saja tidak cukup, saudara.
Sebagus-bagusnya khotbah kita, di luar sana di media sosial ada ribuan orang yang lain yang mungkin lebih bagus khotbahnya dari kita semuanya. Di atas gunung yang tinggi selalu ada gunung yang lebih tinggi lagi. Amin. Selalu kejadiannya akan seperti itu. Ya, kita pasang apapun yang terbaik, selalu ada tempat lain yang lebih baik lagi. Oleh karena itu kalau ke gereja jangan cari fasilitas. Amin, saudara. Kita berdoa suatu saat nanti ini jadi LED. Amin, saudara. Iya dong, ya kan? Tidak apa-apa, namanya berharap. Masa nggak boleh berharap, saudara, ya kan? Ya, boleh kan berharap. Ya, tapi lihat, sekalipun kita sudah punya LCD yang menurut kita terbaik, ya, tapi di luar sana mungkin ada tempat lain, tubuh Kristus lain yang juga punya LCD lebih baik daripada kita. Amin, saudara. Selalu seperti itu. Kita pasang yang terbaik, merek China, di luar ada yang merek Jerman, saudara. Ya, di tempat lain ada yang merek dari Amerika. Kita pakai servernya di Indonesia, gereja lain mungkin punya servernya di Singapura. Ya, nggak terima yang lain servernya ditaruh di Amerika. Waduh, saudara. Ya, lebih hebat lagi. Lihat, selalu ada sesuatu, ada gunung yang lebih tinggi daripada kita. Oleh karena itu ketika kita datang kepada Tuhan bukan untuk hal-hal yang seperti itu. Amin. Ya, sekalipun itu membantu kita, membuat kita lebih nyaman dalam beribadah. Tapi gereja mula-mula pun tanpa itu pun justru mereka lebih radikal, saudara. Ya, lihat hari-hari ini, kalau kemarin mungkin Bapak Ibu juga tahu di media sosial ada gereja-gereja di Nigeria sedang menderita di negara Nigeria itu, saudara. Waktu enak-enak ibadah seperti ini diberondong, saudara. Bayangkan berapa ribu orang mati itu. Dalam satu ibadah mereka lari semburat semua ke gereja. Gerejanya dibakar. Ya, yang gereja dibakar ternyata bukan di Nigeria saja, di Amerika pun juga dibakar sekarang. Sekarang tantangan iman di mana-mana. Kita pikir, oh daerah Kristen, negara Kristen, benua Kristen. Gak ada lagi namanya benua Kristen, itu semuanya sekuler sekarang semuanya. Di sana pun kekristenan juga dianiaya. Betul, saudara? Ya, dan kemudian setelah mereka gerejanya terbakar, ya semuanya kumpul dengan pastornya, dengan pendetanya, mereka ibadah. Ya, dengan dengklik, ya dengan kursi, mereka nyanyi, saudara, dengan akapela semacam itu. Tuhan izinkan kadang kala seperti, saya masih ingat 2006 yang lalu ketika kami masih ada di Jogja, kena gempa itu. Hancur sudah, nggak ada listrik, nggak ada air, ayo ibadah gimana? Di tempat parkir, saudara, sama kayak begitu, pakai dengklik seperti itu, pakai kursi, kita lingkaran sama-sama. Ya, kita nyanyi dengan gitar aja, untung masih ada gitar. Kita nyanyi dengan kepanasan, dengan berkeringat gak karuan, saudara, di hari Minggu itu karena hari Sabtu gempanya, bayangkan. Ya kan, kita nyanyi sama-sama dengan akapela. Hari itu saya masih ingat lagu yang paling ngehits dan ngetops hari itu di seluruh Jogja adalah biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, karena memang gempa goyang beneran, saudara. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Ibu-ibu nangis tuh, wah nangis semua, kenapa? Karena rumahnya hancur, ya. Ya, rumahnya retak, rumahnya hancur, ibu-ibu, bapak-bapak nangis, saudara. Ya, saya nggak tahu tuh karena zaman Tuhan atau karena mikir rumahnya itu kan. Ya dua-duanya lah mungkin. Tapi itu kita juga pernah alami. Tapi dari hal-hal semacam itulah iman itu dibangun. Iman itu dikonstruk, dibangun. Bukan dari kenyamanan, tapi dari penderitaan dan kekurangan yang Tuhan izinkan. Amin, saudara. Dibangun dari itu. Saudara, itulah yang harus dilakukan oleh seorang murid Yesus. In bad times, in good times. Dalam masa-masa baik, masa-masa tidak baik, dimanapun kita berada. Kalau kita adalah seorang murid, tidak akan mengubah apa-apa. Karena kita adalah murid. Entah fasilitas kita punya, entah fasilitas kita kurang, entah fasilitas kita baik, apapun itu tidak mengubah apa-apa. Amin, saudara. Ya, itu loh jati diri seorang murid Yesus. Bayangkan Yesus mengajar di tepi danau dan mereka hanya duduk di sana, tidak ada mic, tidak ada speaker, ya itu hanya bentang alam saja, saudara. Dan Yesus ngomong di sana. Yesus berbicara, firman yang hidup, firman Allah itu berbicara di dalam hati mereka dan mengubah hidup mereka. Murid itu
harus selalu dekat dengan firman. Amin. Seperti murid-murid Yesus yang selalu dekat dengan sang firman Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kalau kita mau menjadi murid Kristus, berarti kita harus dekat dengan Kristus itu sendiri yang adalah firman Allah di dalam hidup kita. Karena apa? Karena orang-orang yang dekat dengan, karena orang-orang yang ada tinggal di dalam firman Allah adalah orang-orang yang tidak akan tergoncangkan oleh apapun juga. Amin, saudara. Goyang bisa namanya manusia. Tapi saudara tidak akan tergoncangkan dan akhirnya tumbang. Mengapa? Karena saudara ada di dalam firman Allah setiap saat, setiap waktu. Amin, saudara. Dan itu kekuatan di dalam hidupmu. Itu kekuatan di dalam hidup kita. Tetapi apa yang terjadi? Setelah selesai berbicara ayat yang keempat, Tuhan ngomong sama Simon, Simon, mari kita bertolak ke seberang, ke tempat yang lebih dalam. Ya, tebarkan jalamu. Hari itu, saudara, siapa yang punya pengalaman lebih daripada ilmu nangkap ikan, ilmu nelayan? Siapa yang punya pengalaman? Ya murid-murid ini, betul. Mereka nelayan semenjak kecil. Orang tua mereka adalah pemilik saudagar kapal. Petrus itu bukan orang miskin. Petrus itu saudara, anunya kaya itu. Ya, orang tua Petrus itu rumahnya paling besar di sana. Itu kalau ke sana saudara akan dibawa ke sana. Ya, bekas-bekas rumahnya itu. Pemilik kapal, saudagar kapal. Dan mereka tahu, mereka punya ilmu. Ikan tuh keluarnya malam, nggak pernah pagi. Ya kan, kalau ikan keluar pagi itu mabuk, ikan mabuk itu saudara. Ya, banyak begadang makanya dia keluar. Ikan tuh keluarnya malam itu sudah pasti. Semalam-malaman loh kami sudah tebar jalan, nangkap ikan, nggak dapat ikan. Nggak ada ikan hari itu. Ikan bosen semua sama kita. Ya. Tapi ini pagi, jelas-jelas pagi menjelang siang Yesus suruh mereka pergi ke tempat yang lebih dalam untuk tangkap ikan. Tebarkan jalamu. Singkat kata, mereka tebarkan jala dan akhirnya dapat banyak ikan. Oke, dapat banyak ikan. Oke, satu sisi itu mujizat ya, tapi kenapa? Kenapa Tuhan buat itu? Ada something, ada sesuatu, ada maksud yang Tuhan mau sampaikan. Alkitab deskripsikan seperti ini. Mereka tangkap sejumlah besar ikan. Mereka mulai koyak jalannya, ikannya dimasukkan semua ke perahu, perahunya hampir tenggelam. Itu pasti sungguh sangat banyak. Amin, saudara, sangat banyak. Jangan pikir isinya ikan hiu, ikan paus, enggak begitu loh ya. Ya itu mujair danau, saudara. Ya kan, ikan Petrus tuh ikan mujair danau, mujair kayak di pasar-pasar beginilah, tapi lebih besar gitu aja. Ya kan? Ya rasanya enak enggak? Anyep. Ya, anyep, percayalah. Ya. Nah, saudara, penuh ikan dan kemudian langsung tahu. Ya, Petrus tuh langsung tahu. Ya. Kadangkala memang mujizat itu bisa buat orang sadar akan keberdosaannya. Tapi kadangkala mujizat juga bisa bikin orang tambah enggak sadar akan keberdosaannya. Tambah tidak menuntun orang pada pertobatan, ada, saudara. Tapi hari itu perbuatan Yesus, ya smika tadi itu saudara, itu menghasilkan sesuatu, menghasilkan pertobatan. Dan Tuhan Petrus ngomong apa? Ayat yang ke-8, ya, ia sujud di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah, pergi daripadaku, aku ini orang yang berdosa. Dia tahu siapa dirinya saudara, dia orang berdosa yang tidak layak untuk dipakai, untuk diberikan mujizat yang seperti itu oleh Tuhan. Kenapa? Apa yang Tuhan mau sampaikan lewat ini? Saudara, seorang murid tidak hanya cukup untuk mendengarkan firman, tapi seorang murid harus mempraktekannya. Amin. Melakukannya. Tuhan mau untuk mereka pergi ke tengah danau, tebarkan jala, tangkap ikan itu. Saudara, kita sebagai seorang murid tidak boleh hanya menikmati saja. Ya, menikmati saja. Oleh karena itu kenapa banyak orang Kristen kan ngalami diabetes rohani, saudara, komplikasi-komplikasi rohani. Nah, semua makanan dimakan semuanya, semua makanan rohani dimakan semuanya, akhirnya keracunan kelompokan, saudara. Betul? Jadi terjadi semuanya, ya nih ya, karena sekarang media sosial kan, sekarang semua terbuka kan, akhirnya semua dimakan, enggak tahu dari siapa, dimakan semuanya, dicampur jadi satu komplikasi, saudara.
Ya, ada keracunan rohani di dalam ini. Ya kan, sudah doktrinnya sudah nyampur-nyampur gak karuan, ya bertabrakan satu dengan yang akhirnya jadi bingung dewe saudara. Ya kan, ini yang benar yang mana? Kira-kira begitu. Itu komplikasi di dalam ini. Ya, komplikasi di dalam akhirnya diabetes rohani di dalam ini. Ya kan? Kenapa? Karena tidak pernah dikeluarkan. Ya kan? Energi yang ada di dalam, ya kan, nutrisi-nutrisi yang sudah dimakan semua itu saudara tidak pernah diaplikasikan, tidak pernah dilakukan, tidak pernah dikeluarkan. Dalam bentuk apa saudara? Bukan cuma pelayanan, tapi Tuhan mau kita untuk kita menangkap ikan itu, kita melempar jala itu. Kalau kita seorang murid, maka kita pun harus memuridkan. Katakan amin. Ya, kita harus memuridkan. Kita harus jadi seorang murid yang memuridkan. Kita harus jadi seorang murid yang juga menjangkau. Ya, untuk kita mengabarkan dan menjala ikan yang baru. Mengapa? Karena gereja Kristen adalah gereja yang misioner. Jangan pernah kita lupakan hal ini. Panggilan kita itu panggilan misioner, saudara. Ya, panggilan kita itu panggilan misioner. Itu tidak boleh lepas, tidak boleh hilang. Jiwa kombatan tuh nggak boleh hilang. Iya betul, kayak tentara itu, saudara. Di dalam diri setiap tentara itu dilatih, di training ada jiwa kombatan di dalam itu, saudara. Ya, kalau istilah di militer itu namanya jiwa korsa. Ya, wah itu saudara, ya kan, jiwa korsa itu nggak boleh hilang. Sama kita ini prajurit Kristus, kita ini adalah murid Kristus. Jiwa kombatan kita tidak boleh hilang. Seringkali kenapa kita mengalami diabetes rohani? Kenapa kita mengalami komplikasi rohani? Kenapa gereja itu lumpuh? Belajar dari sejarah, saudara. Kalau kita lihat sejarah, gereja itu lumpuh karena gereja mulai menerima yang namanya kenikmatan. Karena gereja mulai menerima kenyamanan. Waktu kaisar pertama yang jadi Kristen itu naik tahta, dia sudah naik tahta, dan kemudian waktu perang dia lihat gambar salib oleh karena penglihatan atau apa, dia lihat salib saudara. Ya, dan kemudian dia dengar suara, Konstantin itu dengar suara dengan tanda ini, ya, in hoc signe vinces. Dengan tanda ini kau akan menang. Ya, ini politik memang. Dan kemudian ketika memang dia menang, akhirnya hari itu tahun 313 itu dia menyatakan bahwa seluruh jajahan kekaisaran Roma sekarang harus jadi Kristen. Gereja yang dulunya dibenci, gereja yang dulunya dianiaya, orang-orang Kristen yang dulunya dianiaya, sekarang bebas sebebas-bebasnya. Ayo, ya. Kalau dulu dihambat semakin merambat, ya kan? Sekarang ketika diberikan kebebasan, diberikan kenyamanan, diberikan uang, diberikan tahta, diberikan harta, diberikan gedung, ya, diberikan pengaruh, diberikan semua kenyamanan dunia oleh kaisar itu. Itulah detik mulai gereja mulai turun, gereja mulai kacau balau. Ada banyak hal terjadi, saudara. Penyimpangan-penyimpangan mulai terjadi di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara, memang itu, ya, kenyamanan itu adalah musuh gereja. Memang naturnya sudah seperti itu. Jiwa kombatan gereja mulai hilang. Mereka tidak lagi berjiwa misioner, tapi mereka sudah mulai berjiwa debat. Ya kan, jiwanya jiwa debat, saudara. Saling menganatema, saling nyesat-nyesatkan satu dengan yang lainnya, ya kan? Saling ngejar satu dengan yang lainnya, saling main politik dan telikung kanan kiri dan sebagainya. Jiwa kombatannya hilang oleh karena kenyamanan dan kenikmatan. Saudara, jangan pernah lupa ini, gereja adalah gereja yang misioner. Kita adalah gereja Tuhan. Kita harus tetap punya jiwa misioner. Amin. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita, jangan lupa kita adalah gereja yang misioner. Gereja Tuhan itu gereja yang misioner. Tidak boleh lupa dan tidak boleh hilang itu. Begitu itu hilang, selesai semua, saudara. Begitu jiwa misioner hilang, satu persatu. Lihatlah Eropa hari ini, kacau itu, saudara. Ya, lama-lama itu ya, mungkin
I don't know, kalau keadaan terus seperti ini 10 tahun atau mungkin 20 tahun dari sekarang, maka Eropa akan berganti nama sekarang menjadi Eropa Arabia nanti, saudara. Betul, lihat aja yang terjadi di sana. Ya, sudah nggak sungkan-sungkan lagi, sudah. Saudara pikir jalan-jalan yang ditutup Jumatan itu cuma di Indonesia, Eropa juga ditutup itu, di sana itu. Jalan-jalan ditutup itu, saudara. Bayangkan nggak ada bedanya dengan Indonesia lagi. Saudara, itu yang terjadi. Oleh karena itu hari ini kita harus ingat sebagai seorang murid Kristus, kita tidak boleh lupa bahwa itu panggilan Tuhan atas setiap kita. Amin. Keluarga kita, ya, kolega kita, dengan siapapun, teman kerja kita, dimanapun kita berada, saudara, kita adalah gereja yang misioner. Tuhan mau Petrus pergi, tebarkan jala, tebarkan jala. Murid harus memuridkan. Itulah esensi seorang murid Kristus. Nah, apa yang kemudian dikatakan oleh Yesus kepada Simon, ayat yang ke-10. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi menjala manusia. Engkau akan menjala manusia. Menjala manusia. Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun mulai meninggalkan, apa saudara? Meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus, titik. Tuhan tidak kasih persyaratan apa-apa buat mereka. Tuhan tidak kasih janji apa-apa sama mereka. Kalau kamu ikut aku, nanti kamu akan bla bla bla. Enggak, saudara. Tuhan enggak kasih janji apa-apa. Ikut aku. Dan di kemudian hari, mereka mempertanyakan. Betul enggak? Petrus mempertanyakan toh. Ya, di ayat yang berbeda, Tuhan, kami ini sudah ikut engkau. Kami sudah lepaskan segala sesuatu untuk ikut engkau loh. Kalau kami dapat apa? Nah, itu saudara. Betul? Pernah baca ayat itu? Ya Tuhan, kami sudah tinggalkan pekerjaan kami sudah tinggalkan semuanya, profesi kami dan kami ikut engkau. Kami ini dapat apa? Itulah manusia, saudara. Kita selalu transaksional kan? Kita tuh pengennya transaksional selalu seperti itu. Kami dapat apa? Nah, Tuhan ngomong apa? Kamu sudah tinggalkan semuanya. Ya memang untuk kamu 12 ini, kamu akan memerintah ya bersama-sama dengan aku di surga. Ya, tapi ada harga yang harus dibayar memang. Mereka belum tahu hari itu saudara bahwa mereka semua akan jadi martir. Martir awal. Darah martir itu adalah benih gereja, benih jemaat. Halo, amin. Ya, saudara itu loh. Ya, panggilan sebagai murid Kristus yang tidak boleh kita lupakan. Buka sama-sama Yohanes 21. Ini juga tanya lagi nih. Kami jadi apa? Apa yang terjadi nanti? Akan bagaimana nanti? Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20. Coba kita lihat. Yohanes pasal 21, Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20. Yohanes tanya begini, Petrus saudara ya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Tuhan yang sedang mengikuti mereka, ya maksudnya Yohanes tuh ya, yang nulis Injil ini saudara ya. Rasul Yohanes, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk di dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ini Yohanes maksudnya. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, bagaimana dengan Yohanes ini? Ya, bagaimana dengan Yohanes ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Namun engkau, apa saudara? Ikutlah aku, titik. Petrus tanya, gimana ini? Gimana itu? Gimana? Padahal apa? Sebetulnya dia itu sedang nanya tentang dirinya. Ya, dia sedang tanya tentang dirinya juga. Ini loh, gimana murid ini? Gimana nih Yohanes? Gimana ini? Apa yang terjadi dengan dia? Apa yang terjadi? Sudah, bukan urusanmu, bukan urusanmu. Kalau aku menghendaki dia ada, ya kan, sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Itu perlambangan, saudara, itu gaya bahasa. Ya,
Simpelnya Tuhan ngomong seperti Petrus, bukan urusanmu. Jangan ngurusi hal-hal yang bukan urusanmu. Jangan ngurusi hal-hal yang tidak perlu. Itu bukan urusanmu. Jangan tanya, mereka tanya macam-macam. Mereka tuh minta macam-macam, saudara. Mereka mau clear semuanya. Kadang ikut Yesus itu memang tidak clear segala sesuatu. Ya, kadang-kala kita disuruh jalan dengan iman. Tahu di depan ada laut, tambah disuruh jalan ke laut itu. Bayangkan tuh. Ya kan? Ada laut merah loh di depan itu. Mereka tuh justru dituntun ke laut merah itu. Nah, ketika mereka sudah sampai di laut merah itu, barulah Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Keikut Yesus itu kadang-kala seperti itu, gak ada jaminan. Ya memang gak ada jaminan. Mau baca Alkitab, mana ada jaminan ikut Yesus? Gak ada. Makanya ikut Yesus itu gak enak, saudara. Makanya ikut Yesus itu gak enak. Kalau ada yang ngomong ikut Yesus enak, berarti saudara belum betul-betul ngalami. Tidak enak ikut Yesus. Maka dari itu banyak orang meninggalkan Yesus dan memilih jalan yang lainnya. Memilih agama lainnya. Memilih yang lainnya. Mengapa? Karena mereka semuanya menjanjikan sesuatu. Menjanjikan kesembuhan, menjanjikan ketenaran, menjanjikan kekayaan, menjanjikan semuanya. Ikut Yesus tidak enak karena tidak ada janji apa-apa. Cuma satu, ikutlah aku, titik. Enggak koma, saudara, Bapak Ibu. Apakah kita masih mau tetap ikut Yesus kalau Tuhan tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada kita? Gak ada janji apa-apa. Gimana Yohanes? Bukan urusanmu. Tugasmu satu, ikutlah aku, titik. Tuhan, kami sudah tinggalkan semuanya. Kami tinggalkan ayah kami, ibu kami tinggalkan semuanya. Kami mengikut Engkau, kami melayanimu dan sebagainya. Apa yang akan kami dapatkan? Kali itu Tuhan jawab, memang kalian berdua akan memerintah bersama dengan aku di kerajaanku nanti. Waktu mereka pertama kali mereka dengar seperti itu, pasti mereka akan terpesona. Luar biasa. Betul saudara? Nggak ngerti kan? Itu maksudnya apa kata-kata itu? Nggak ngerti harga yang harus mereka bayar. Memang kelihatannya wow, kelihatannya bombastis banget, kelihatannya luar biasa. Wow, kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan sorga, kita akan memerintah bersama-sama di sorga. Haleluya. Tapi jalan kepada hal itu, bahwa mereka semuanya harus jadi martir semuanya, satu persatu. Hari itu mereka belum tahu harga yang harus mereka bayar, saudara. Ikut Yesus tidak ada jaminan, betul. Apakah kita masih mau tetap ikut Yesus hari ini? Petrus, bukan urusanmu, jangan urusi hal yang enggak perlu. Demikian juga firman itu datang kepada kita hari ini juga. Ya, enggak usah tanya-tanya yang enggak perlu. Enggak usah ini. Satu, titik. Ikutlah aku. Follow me. Follow me. Sister Act dulu ada lagu kan, film Sister Act lama saudara. Film tahun berapa itu? Kelihatan jadulnya bukan saudara? Kelihatan generasinya itu. I will follow you wherever he may go. Ya kan? Ya itu, teruskan sendiri saudara, lupa ya. Ikut engkau, kemanapun, dimanapun. Wah, saudara. Saudara mungkin jangan mikir yang jauh-jauh, ke Nigeria, kemana, wis percaya, gak cocok panganan nih, gak usah mikir aneh-aneh, wis gak cocok panganan nih, bisa mikir aneh-aneh, jangan mikir yang gak perlu-perlu seperti itu, oke? Halo, gak semua orang terpanggil untuk itu, amin saudara, ya. Ini ladang misi di sini, ini ladang misi juga. Tuh bule-bule di luar negeri semuanya pengen semuanya nyerbu Indonesia, betul. Kenapa? Karena mereka juga lihat Indonesia adalah ladang misi terbesar. Loh kita yang sudah di ladang misi kok pengen keluar. Percayalah, seenak-enake makanan di luar itu, sebutkanlah apa saja, sebutkan. Tak jamin sak minggu bosen nangis-nangis minta Indomie saudara. Percayalah. Itu kemarin ke Israel seminggu, shawarma, pertama-tama, makan. Untuk 3 hari mulai mabuk kabeh kan, syakshuka, semua makani semua. Begitu pulang di pesawat, Indomie. Semikirnya sudah Indomie, begitu saudara. Ya kan? Tidak cocok, sudahlah Tuhan tahu. Ya,
kapasitas taste kita, perut kita, hati. Sudah ini ladangmu, ini budayamu, ini ladangmu, disinilah. Titik. Follow me. Dan itu yang Paulus juga katakan. 1 Korintus pasal 11. Buka sama-sama sebentar ini saudara ya. Selesai. 1 Korintus pasal ke-11 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal ke-11 ayat yang pertama. Sudah? Alkitab katakan demikian. Ikutilah apa? Teladanku sama seperti apa saudara? Aku juga mengikuti teladan Kristus. Ini TB2, mungkin sedikit beda. Tidak apa-apa, ya sama saja. Ikutilah teladanku sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Rasul Paulus berkata demikian kepada gereja, kepada orang-orang Kristen hari itu, kepada semua yang percaya kepada Yesus, bukan mengikuti dia secara personal, ya, dan membawa mereka kemana-mana, mengarahkan mereka kepada dia. Tidak. Ayat ini berkata apa saudara? Karena aku telah meneladani Kristus, karena aku telah mengejar teladan Kristus seumur hidupku, maka kamu pun teladanilah aku. Karena kalau kamu meneladani aku, maka kamu pun sebetulnya juga meneladani Kristus. Kenapa ayat ini berhasil saat itu? Karena orang-orang jemaat pada waktu betul-betul lihat Rasul Paulus adalah orang yang betul-betul bayar harga. Mereka lihat teladan Rasul Paulus betul-betul bayar harga. Mereka lihat karakter Rasul Paulus. Mereka lihat semuanya tentang dia, tentang hidupnya semuanya betul-betul terbakar habis untuk Kristus. Paulus betul-betul menjadi murid Kristus. Titik tadi tidak koma, saudara. Dia betul-betul berdedikasi. Hidupnya suci, hidupnya kudus. Dan sungguh-sungguh semuanya dia persembahkan untuk Kristus. Dan jemaat lihat seperti itu semuanya. Mereka pun meneladani. Kan Yesus belum pernah mereka lihat, betul nggak? Yesus sudah naik ke surga. Yang dilihat oleh mereka siapa yang bisa dilihat mata? Paulus kan? Dan rasul-rasul yang lain juga sama, saudara. Karena mata mereka nggak lihat Yesus langsung, yang jadi saksi mata Yesus itu ya murid-murid ini. Yang jemaat-jemaat selanjutnya ini nggak lihat karena Yesus sudah naik ke surga. Yang mereka lihat adalah contoh dari pemimpin-pemimpin rohani ini, saudara. Masalahnya dengan kita secara luas hari ini adalah terlalu banyak hamba-hamba Tuhan. Oh please, ketika saya ngomong seperti ini juga awasan dan juga peringatan juga bagi saya secara pribadi. Banyak hamba-hamba Tuhan hari ini yang hidupnya tidak betul-betul terikat dan tidak betul-betul terdedikasi untuk Yesus. Tapi berani ngambil ayat ini, saudara. Dan akhirnya jemaat jadi komplikasi. Bapak ibu saudara, ayat ini berat loh. Nggak gampang loh ayat ini. Banyak orang gampang quote ayat-ayat seperti ini. Ikutlah aku. Sebab aku mengikut Kristus. Ini enggak cuma bicara iman keselamatan atau ikut Yesus, enggak. Ayat ini betul-betul Paulus betul-betul meneladani Yesus, termasuk penderitaan Kristus pun. Dan jemaat lihat itu saudara. Dan dia lihat, oh kira-kira Yesus itu kalau hidup, kalau kita masih lihat dia hidup tuh seperti Paulus ini loh. Yesus itu betul-betul pengorbanannya, kasihnya, hidup kesuciannya, kekudusannya, kepemimpinannya, hatinya, pengorbanannya, semuanya. Saudara, Tuhan panggil kita hari ini untuk mengikut Yesus bersama-sama. Saya percaya hari ini mungkin kalau saudara lihat kebanyakan hamba-hamba Tuhan, mungkin juga termasuk kita, belum sampai sepenuhnya seperti itu. Tapi hari ini, mari kita sungguh-sungguh mengejar Kristus dengan sungguh-sungguh karena kita adalah murid Kristus. Amin saudara. Kasih kita, pengabdian kita, dedikasi kita, hati kita, keberanian kita untuk membayar harga, jiwa kombatan kita dan semuanya. Amin. Mari kita betul-betul belajar. Kita tidak ada yang sempurna di tempat. Mari kita belajar terus untuk meneladani Kristus.
sekalipun kita tidak sempurna. Karena ketika kita lihat Yesus yang sempurna, maka kita akan selalu punya patron, contoh yang terbaik. Amin, saudara. Waktu gempa 2006 yang lalu itu, semua pada bingung telepon. Kita juga ditelepon, belum ada anak waktu itu. Untungnya belum ada anak. Ya kan? Kita ditelepon oleh semuanya, ya keluarga saya, keluarga dari istri saya, dari gereja Surabaya, semuanya telepon pulang, kembali. Yang kayak biasa Indonesia, berita kan selalu bombastis di TV kan, padahal di sana tenang-tenang nggak ada apa-apa, saudara, ya kan? Bukan maksudnya nggak ada apa-apa itu ya suasana ya still okay, still normal, gitu loh. Tapi hari itu saya ngomong sama istri saya, kalau kita pulang, maka kita tidak akan punya legitimasi lagi untuk jadi gembala. Kenapa? Penake tok gelem, nggak enak gak gelem. Kalau kita pulang ini, kita tidak akan pernah lagi punya legitimasi jadi gembala. No. Bukan bermaksud jadi pahlawan, bukan berlagak jadi pahlawan. Situasi di sana memang beberapa tempat gereja aja hancur kok, saudara. Tapi kita bersepakat, kita tetap harus tinggal. Apapun yang terjadi. Kalau semuanya jemaat hilang, pergi semuanya, kita orang terakhir yang harus pergi. Baru kita orang terakhir. Tapi selama kalau masih ada jemaat yang Tuhan percayakan hari itu, sekalipun nggak seberapa banyak, kita tetap tinggal. Telepon semua saya, oke, thank you, terima kasih perhatian kasihnya, tapi kami mau tetap tinggal di sini. Ya, wah jangan nanti, ya terima kasih, sampai bosan ngangkat telepon saudara, ya gak diangkat sudah. Hari itu, ya sekitar berapa? 20 orang. Ya, yang rumahnya hancur-hancur tuh loh, bingung mau kemana ya, lari ke pendetanya, mulai siapa lagi. Hari itu tinggal di rumah yang kami tinggali hari itu, saudara. Wah, tinggal di ruang tamu tuh kayak dipindang kabeh 20 orang semuanya. Ya, tiap hari full timer yang cewek sama istri saya belum masakin mereka tiap hari, gak dikasih makan ya apa ya kan? Namanya manusia, saudara, kasih makan. Bantuan kemudian datang 15 ton, ya, berapa truk dari Surabaya, itu gereja jadi tempat sembako kan, ngedrop sembako di sana, kemudian ibu-ibu, wah, di-packingi semuanya. Ya, kita bawa bantuan itu ke tempat-tempat yang tidak terjamah oleh pemerintah di pedalaman-pedalaman Kabupaten Bantul, Yogyakarta itu, saudara. Ya, sampai ada satu tempat itu ya, itu yang paling hijau dalam tanda kutip. Ya, salah seorang anak muda waktu itu yang anggota pemuda kita ngasih sana, terima kasih ya, matur nuwun, sembah nuwun katanya, saudara. Terus mereka itu ya kok bisa gitu ya, tanya-tanya sama itu. Ya, Pak, mau toh terima ini, kami dari gereja loh Pak, enggak apa-apa terima ini. Oh, ya ngomong dalam bahasa Jawa, kira-kira artinya ya, andai kata setan pun yang kasih kami makan, kami mau Mas, ya Mbak, terima kasih, matur sembah nuwun. Sampai ngomong begitu loh, saudara. Saya enggak punya kasihan enggak? Ya. Tapi itu yang kami bersama-sama lakukan hari itu. Coba hari itu kalau saya memilih menyelamatkan diri sendiri, kalau kita milih pulang, aduh sudah lain ceritanya. Bisa kembali balik ke sana lagi, kemudian masih direspek oleh jemaat. Oh, orang pasti akan mikir apa? Enakmu dewe ya, saudara ya. Enaknya mau, nggak enak kamu tinggal. Nggak bisa seperti itu. Oleh karena itu mari kita hari ini belajar meneladani Kristus. Dalam suka maupun duka, kita nggak sempurna, kita masih bisa salah, kita masih bisa, hati kita ini masih kotor kadang. Tapi mari kita terus belajar meneladani, kita sebagai murid, memuridkan, dan kita belajar dari Dia, Sang Pemurid sejati itu, saudara. Amin, Bapak Ibu.